Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mendahului jam khotbah ini dengan doa. Saya undang saudara semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini, oleh karena berkat-Mu, anugerah-Mu, dan perkenanan-Mu, Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk boleh kembali menikmati berkat-berkat hari Sabat Tuhan. Bapa, kami masih dalam edisi stay at home, di rumah saja, oleh karena wabah yang melanda dunia ini. Namun, hadirlah di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Hadirlah di dalam hati kami masing-masing yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk janji-Mu yang pasti akan kehadiran-Mu. Boleh bersemakan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Judul firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah ular tembaga Nehustan. Ada sebuah cerita Yunani kuno yang menceritakan seorang pria sedang berjalan menuju kuil, di mana di dalam kuil itu ada patung yang sangat terkenal, dan ini adalah patung yang disembah oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Patung itu tidak mempunyai tangan, sehingga disebut dengan patung tak berlengan. Orang itu menceritakan, ketika dia masuk ke dalam kuil itu, maka dia berjalan tepat di depan patung tak berlengan yang mereka anggap sebagai dewa mereka. Kemudian dia bertelut di kaki patung itu. Dia menangis terisak-isak dan kemudian menyampaikan segala keluh kesah kehidupannya dan memohon kepada dewa itu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Tetapi kemudian pria itu bercerita, ketika dia berdiri dan menatap mata dari patung tak berlengan itu, patung itu seolah-olah berkata kepadanya, bagaimana saya menolongmu, sedangkan saya pun tidak punya tangan dan tidak punya lengan? Pria itu pulang dengan hampa dan kecewa. Oleh karena ternyata patung itu hanyalah patung yang tak berlengan, yang menolong dirinya pun dia tidak sanggup. Firman Tuhan di dalam Mazmur menuliskan tentang ilah, dewa atau dewi tak berlengan ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Mazmur 115 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 115. Mari kita saudara-saudaraku membuka Alkitab kita masing-masing. Kalau tidak, selalu saya ingatkan, catatlah supaya nanti saudara-saudara boleh membaca kembali. Mazmur 115 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ayat yang keempat. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Oh saudara-saudaraku, itulah ilah atau dewa dan dewi yang ada di dunia ini. Dewa, dewi atau ilah yang ada di dunia ini hanya dapat memberikan PHP. Bagi saudara yang di Malaysia, PHP. Apa kepanjangan PHP? Pemberi harapan palsu. Karena ilah di dunia ini sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Allah kita yang hidup itu sangatlah berbeda dengan ilah atau dewa-dewi yang ada di dunia ini. Satu kali, di satu keluarga, ini pagi-pagi, sementara mereka sedang mengadakan renungan pagi,
tiba-tiba pintu rumah mereka diketok. Suami atau bapak di rumah itu segera berdiri, dia berjalan ke arah pintu, membuka pintu. Saudaraku, ketika dia membuka pintu, di depannya ada seorang pria dengan memakai penutup kepala sehingga wajahnya tidak kelihatan, dan segera menodongkan pistol di kepalanya, menarik pelatuknya 2 kali dalam jarak yang sangat dekat. Bapak itu segera meninggal dunia di tempat. Ternyata saudara-saudaraku, ini adalah pembunuhan yang salah target. Setelah peristiwa itu, istri daripada bapak yang terbunuh ini begitu terpukul. Sebelumnya, dia adalah seorang pemain biola yang handal, yang selalu memainkan instrumen biola di gerejanya. Apalagi ada KKR, maka dia akan selalu diminta untuk boleh memainkan biolanya, karena memang dia seorang pemain biola yang luar biasa, bertalenta yang luar biasa. Setelah peristiwa itu, saudara-saudaraku, dia memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk tidak lagi membuka Alkitab di rumahnya dan bernyanyi. Dan dia putuskan, dia tidak akan pernah lagi ke gereja. Karena dia berkata, Tuhan, mengapa engkau mengizinkan suami saya dibunuh sementara kami sedang berbakti? Di mana engkau pada saat itu? 1 tahun kemudian, ada KKR di tempat mereka dan pembicaranya dari luar negara mereka. Pendeta di sana memberitahukan kepada pembicara tamu ini bahwa ada seorang ibu yang perlu mereka rawat, yaitu ibu yang suaminya terbunuh ini. Pendeta setempat dengan pendeta yang membuat KKR ini datang ke rumah daripada ibu itu. Setelah mereka bertemu, masuk di rumah itu, ibu ini segera bertanya kepada pendeta itu, Pak Pendeta, mengapa Tuhan mengizinkan suami saya terbunuh dan dia adalah target yang salah? Pendeta itu terdiam. Pendeta itu hanya berkata, Ibu, saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi kepada ibu. Yang saya tahu pasti adalah Tuhan selalu menyayangi ibu. Dan sebelum mereka keluar dari rumah itu, pendeta itu berkata, Ibu, saya mendengarkan bahwa ibu adalah seorang yang sangat mahir, bertalenta memainkan biola atau violin. Bolehkah ibu besok, waktu malam panggilan, sebelum saya membuat panggilan, ibu datang untuk memainkan biola atau violin sebelum saya membuat panggilan? Ibu itu terdiam dan dia katakan, Pak Pendeta, setelah suami saya terbunuh, tidak ada lagi biola di dalam kehidupan saya. Saya sudah simpan dia di atas lemari saya, dan saya sampai saat ini tidak pernah lagi untuk memainkannya. Bahkan besok pun saya tidak akan mau memainkannya. Mereka berdua dan kemudian meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, pendeta dan panitia KKR terkejut oleh karena ibu itu hadir dengan biolanya. Dan dia berkata, saya akan memainkan biola sebelum pendeta nanti membuat panggilan. Setelah dia memainkan biolanya dengan begitu indah, dan ini memberikan semangat, kekuatan kepada pendeta untuk membuat panggilan, dan banyak jiwa-jiwa yang datang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Setelah selesai kebaktian, pendeta tamu ini segera mendatangi ibu ini dan berkata, Ibu, kenapa ibu tiba-tiba berubah pikiran? Dia katakan, saya mendengarkan perkataan yang terakhir daripada pendeta. Pendeta pun tidak sanggup untuk menjawab mengapa hal itu terjadi di dalam keluarga saya. Dan kata yang berikut, tetapi Tuhan pasti mengasihimu. Itulah yang telah merubah hati saya, yang menjamah hati saya, yang menggugah hati saya untuk datang kembali kepada Tuhan, memberikan talenta yang saya miliki untuk dapat melayani di dalam kehidupan saya. Saudaraku, sentuhan surga membawa kedamaian, motivasi, semangat, dan pengharapan kepada wanita itu. Karena
Tuhan Allah kita itu berkuasa, saudara-saudaraku. Ayub menuliskannya dengan luar biasa. Di dalam Ayub 37 ayat yang ke-32, firman Tuhan menuliskan, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaannya. Sekali lagi saudara-saudaraku, Ayub 37 ayat 23, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaannya. Dan Ayub 27 ayat yang kelima, Ayub 27 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Berikutnya, ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Oh saudara-saudaraku, berbeda dengan ilah tak berlengan tadi saudara-saudaraku, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Allah kita yang hidup itu, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak pernah tercapai oleh pengetahuan kita. Alkitab mencatat suatu peristiwa mencekam dan menakutkan yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Perikop ini diberikan judul ular tembaga. Mari kita baca dua ayat yang pertama. Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Perhatikan saudaraku. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Selanjutnya ayat itu mengatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak. Sekarang mari kita perhatikan ayat yang kelima tadi saudara-saudaraku. Di ayat yang kelima itu ada 4 perkara yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama mereka melawan Allah. Yang kedua mereka melawan Musa. Yang ketiga mereka mengatakan mana itu adalah makanan hamba. Dan yang keempat, mereka mengatakan mereka telah muak, bosan akan mana tersebut. Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 17, pena inspirasi, memberikan komentar tentang peristiwa ini sebagai berikut. Mereka kehilangan pandangan. Hati mereka seharusnya dipenuhi oleh rasa syukur, tetapi mereka membangga-banggakan diri. Saudaraku, kutipan ini menyatakan bahwa saat kita mengalihkan pandangan dari Tuhan kepada kemampuan atau pencapaian diri, itu adalah sebuah tindakan membuat ilah tak berlengan, dan itu adalah ilah PHP, pemberi harapan palsu, saudara-saudara. Dan yang lebih berbahaya tentang ilah diri sendiri ini adalah, perhatikan baik-baik saudara-saudaraku, saat bangsa Israel fokus kepada diri sendiri, maka mereka mulai melawan pemimpin yang tidak kelihatan itu, yaitu Tuhan, dan pemimpin mereka yang mereka lihat, yaitu Musa. Fokus kepada diri sendiri akan memunculkan roh pemberontakan, saudara-saudaraku. Ketika bangsa Israel fokus kepada diri sendiri, inilah yang terjadi. Bilangan 21 ayat 5 bagian B. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak.
Saudaraku, mana mereka katakan makanan hambar dan memuakkan. Padahal Mazmur 78 ayat yang ke-25 menuliskan mana itu adalah roti malaikat. Dan pena inspirasi para nabi dan bapa jilid yang kedua mengatakan mana itu adalah roti dari sorga. Saudaraku, saat itu bangsa Israel lebih merasakan nikmatnya roti dan makanan Mesir daripada roti dari surga itu. Berhati-hati saudara-saudaraku. Kalau hal-hal surgawi kita rasakan hambar dan memuakkan, itu berarti pandangan kita sedang terpesona dengan ilah-ilah dunia yang tak berlengan itu. Ilah-ilah dunia yang tak berlengan itu yang sering kita sembah antara lain adalah harta, tahta, atau posisi, atau jabatan. Apakah harta salah? Tidak, saudara-saudaraku. Kalau harta kita itu mendekatkan kita dengan Sang Pencipta dan mendekatkan kita dengan sesama manusia, oh itu bukanlah ilah. Atau posisi kita, jabatan kita, otoritas kita membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dekat kepada sesama manusia, itu bukan ilah. Tetapi ketika harta dan tahta itu kita buat untuk menjadi kebanggaan diri kita, itulah saat dimana kita menyangkal Tuhan. Saat itulah kita membuatnya, harta dan tahta itu menjadi ilah tak berlengan yang hanya memberikan harapan palsu yang sama sekali tidak dapat menolong kita. Saudara-saudaraku, akibat bangsa Israel mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan mengatakan hal-hal surgawi itu hambar dan memuakkan, bangsa itu telah tiba pada titik nadir, titik terendah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka terjadilah saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Bilangan 21 ayat yang ke-6. Bilangan 21 ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular tedung itu adalah sejenis ular yang paling berbisa yang berada di padang pasir. Peristiwa ini diceritakan dengan lebih rinci oleh pena inspirasi. Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 19 menuliskan, hampir di semua tenda ada orang yang mati atau yang sedang sekarat. Tidak seorang pun merasa aman. Sering kesunyian malam dipecahkan oleh jeritan yang menyayat hati. Saya membandingkan dengan keadaan kita sekarang. Mungkin bukan jeritan yang kita dengarkan, tetapi yang kita dengar adalah bunyi sirene ambulans yang lewat dari depan rumah kita untuk membawa banyak orang yang terkena wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Selanjutnya dituliskan yang memberitahukan adanya korban yang baru. Saudaraku, ada perkataan yang mengatakan sejarah akan berulang. Bukankah peristiwa ini yang sedang kita alami di seluruh dunia pada saat ini? Setiap hari media-media membuat laporan jumlah korban wabah yang melanda dunia saat ini dan selalu bertambah, termasuk di Indonesia dan juga mungkin di tempat-tempat di mana saudara berada pada saat ini. Saya tidak perlu memberitahukan angka jumlah korban per hari ini, saudara-saudaraku. Karena dengan membuka HP saudara-saudara, angka-angka itu akan segera muncul. Dan setiap hari jumlahnya bukan berkurang, tetapi bertambah. Persis seperti apa yang terjadi, yang dialami bangsa Israel dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ini. Ketika bangsa Israel tiba pada titik tak berdaya lagi, saudara-saudaraku. Bilangan 21
ayat yang ke-7. Bilangan Fatsal 21 ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saat mereka tidak mendapatkan pertolongan dari manapun, ketika bangsa Israel tidak mendapatkan lagi pertolongan dari siapapun, bangsa Israel memandang ke atas untuk mendapatkan pertolongan, saudara-saudara. Bukankah ini juga yang sekarang ini sedang terjadi? Negara-negara maju, bahkan negara adikuasa, kebingungan untuk menghentikan pandemi yang sedang melanda planet bumi kita ini saat ini. Kepala negara yang positif COVID-19, COVID-19 yang kita telah baca adalah Pangeran Albert II, kepala negara Maroko. Pangeran Charles dari Inggris, istri Perdana Menteri Kanada. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. Saudara-saudaraku, mereka positif COVID-19. Penerima Nobel Fisiologi atau kedokteran saat ini terdiam, saudara-saudaraku. Negara-negara dengan teknologi terhebat di dunia saat ini mengatakan vaksin dan obat baru dapat diproduksi 1 tahun yang akan datang. Dan sampai detik ini, saudara-saudaraku, satu-satunya obat yang paling mujarab di seluruh dunia hanya stay at home. Di rumah saja. Itulah yang disampaikan oleh semua orang-orang pintar di planet bumi kita ini. Akhirnya, manusia saat ini, persis seperti bangsa Israel, hanya dapat memandang ke atas, saudara-saudaraku, pasrah dan memohon kepada Tuhan untuk segera mengakhiri penderitaan ini. Semua manusia dengan agama masing-masing hanya dapat berdoa supaya Tuhan segera mengakhiri wabah ini. Padahal Tuhan pernah memberikan jaminan kepada bangsa Israel dari pagutan ular berbisa ini. Mari kita lihat. Buka Alkitab kita. Ulangan 8 ayat 14 dan 15. Ulangan 8 ayat 14 dan 15. Ulangan 8 ayat 14, firman Tuhan. Jangan engkau tinggi hati. Perhatikan kalimat ini, saudara-saudaraku, karena ada yang perlu kita tekankan nanti di sini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ulangan 8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengking, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Mengapa, saudara-saudaraku? Sebelumnya Tuhan telah pernah berjanji, tetapi saat ini justru mereka hampir saja dipunahkan oleh ular-ular yang berbisa ini. Ulangan 8 ayat 14 tadi dimulai dengan kata, jangan engkau tinggi hati. Tindakan tinggi hati adalah ketika kita mengambil alih kuasa Allah menjadi kuasa kita. Maka Allah tidak dapat berbuat apa-apa lagi dalam hidup kita. Inilah tindakan yang paling berbahaya. Ada hal yang sanggup kita lakukan dengan kuasa kita, dengan kekuatan kita. Ingat, saudara-saudaraku. Tetapi ingatlah, ada hal yang sama sekali kita tidak mempunyai kuasa menghadapinya dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang maha kuasa itulah yang dapat melakukannya. Sekarang kita masuk kepada bilangan 21 ayat 8 dan 9. Lanjutan daripada cerita ular ini. Bilangan 21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa
buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Perhatikan, di sana ada kata, jika ia melihatnya. Apa artinya ini? Artinya ini adalah penurutan. Ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka, jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Saudaraku, Tuhan selalu menyediakan solusi. Tuhan selalu menyediakan jalan keluarnya. Sejarah Para Nabi jilid 2, halaman 19 dan 20 menuliskan sebagai berikut. Musa mendapat perintah ilahi untuk membuat seekor ular tembaga yang bentuknya menyerupai ular hidup dan mengangkatnya di atas di antara orang banyak itu. Terhadap benda ini, semua yang telah dipagut harus mengarahkan pandangannya dan mereka pun akan memperoleh kesembuhan. Banyak yang sudah mati dan pada waktu Musa mengangkat ular itu di atas sebuah tiang, beberapa orang tidak percaya bahwa hanya dengan melihat kepada benda logam itu mereka akan dapat disembuhkan, dan mereka ini binasa dalam sikap tidak percaya mereka. Saudaraku, sangat penting. Trust and obey. Percaya dan menurut kepada Tuhan. Selanjutnya, pena inspirasi menuliskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dengan penuh kerinduan, berusaha dengan sungguh-sungguh menolong orang-orang yang menderita. Sahabat-sahabat yang hampir mati, supaya mengarahkan tatapan mereka ke ular tembaga itu. Jikalau mereka ini, sekalipun lemah dan hampir mati, dapat memandang meskipun hanya sekali saja, mereka akan dapat dipulihkan dengan sempurna. Ini menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan Allah kita itu. Sekali lagi saya akan bacakan. Jikalau mereka ini, yang dipagut ular ini, sekalipun lemah dan hampir mati, dapat memandang meskipun hanya sekali saja, mereka akan dapat dipulihkan dengan sempurna. Saudaraku, trust and obey. Percaya dan turuti apa yang Tuhan katakan. Itu akan membawa kepada kesembuhan. Lanjutan dari kutipan pena inspirasi ini mengatakan, mereka mengetahui bahwa tidak ada khasiat dari dalam ular itu sendiri. Sekali lagi saudaraku, orang-orang Israel, bangsa Israel tahu dengan pasti bahwa tidak ada khasiat di dalam ular itu sendiri. Tetapi itu adalah lambang daripada Kristus. Sumber kuasa kesembuhan itu adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lain saudara-saudaraku. Tetapi cerita tentang patung ular tembaga ini di dalam Bilangan 21 tidak berhenti di sini saja. Ibarat sebuah film seri, maka akan muncul kalimat berikutnya, to be continue, bersambung. Dan sambungan cerita ini muncul beberapa abad berikutnya, tepat pada zaman Raja Hizkia. Mari kita buka kitab kita. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Firman Tuhan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Oh saudara-saudaraku, ratusan tahun sebelumnya, bangsa Israel sudah tahu bahwa patung ular tembaga itu hanyalah lambang, dan itu menyatakan Kristus. Tetapi oleh karena kedegilan bangsa Israel, beberapa ratus tahun kemudian, sampai zaman Hizkia, mereka membawa sesajen dan memberikan penghormatan dan menyembah ular tembaga Nehustan, yang sama sekali tidak mampu untuk berbuat apa-apa itu. Ular tembaga ini, yang mereka berikan nama Nehustan,
menjadi ilah berhala bagi orang Israel hingga Raja Hizkia menghancurkannya. Ada juga sebutan yang mengatakan, belajarlah dari sejarah. Persis seperti pengalaman bangsa Israel yang karena ketinggian hatinya diserang ular berbisa dan mematikan. Mereka bertobat dan memandang ke patung ular tembaga yang merupakan lambang Yesus, maka mereka disembuhkan dari racun yang mematikan itu. Namun, mereka kembali memandang, bahkan menyembah patung ular tembaga yang dinamai dengan Nehustan itu. Saudaraku, pernahkah kita saat mau meminta sesuatu kepada Tuhan, kita berdoa dan berpuasa, serta memandang ke atas? Tetapi setelah kita meraihnya dan mendapatkannya, apa yang kita minta itu? Pandangan kita bergeser kepada diri kita sendiri, kepada pencapaian kita. Itulah saat di mana kita sedang mendirikan ular tembaga Nehustan, yaitu membanggakan diri sendiri. Tinggi hati adalah ular tembaga Nehustan yang harus segera kita robohkan, khususnya pada saat ini. Inilah waktu. Sementara kita tinggal di rumah, stay at home, saatnya masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, robohkan, saudaraku, patung ular tembaga Nehustan dari dalam diri kita masing-masing, bahkan dari rumah kita masing-masing, yang akan menghambat pandangan kita untuk memandang ke atas. Saudara-saudara, bersaksi untuk menceritakan akan karya Tuhan dalam diri kita hanya setipis kertas dengan menceritakan kehebatan karya kita yang kita buat dengan kesanggupan diri kita sendiri. Berhati-hati saat kita bersaksi. Jangan-jangan kita bukan menyaksikan karya Allah, tetapi sedang membanggakan karya kita sendiri, saudara-saudaraku. Pada waktu saya melayani di Kalimantan Timur, tepatnya di Muara Badak, di sana ada banyak perusahaan-perusahaan minyak asing ataupun perusahaan minyak lokal. Yang saya perhatikan, saudara-saudaraku, di kantor-kantor mereka selalu ada spanduk, banner besar-besar, ditulis safety first. Keselamatan yang pertama, atau utamakan keselamatan. Pada saat ini, saudara-saudaraku, sementara kita sedang berada di suatu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan ini, tetap buat safety first, tetapi tambah dengan sebutan yang berikutnya, Jesus first. Utamakan Yesus di dalam kehidupan. Saudaraku, saya mengingat satu peristiwa ketika saya masih kelas 3 sekolah dasar, sekolah rendah. Umur saya saat itu sekitar 8 tahun. Ayah saya seorang pendeta APH Huta Galung. Satu kali ayah saya membawa kami sekeluarga untuk membuat KKR di satu desa yang bernama Parhitean di Porsea, di Tapanuli Utara. Pada satu hari, pagi-pagi, ayah saya mengatakan kepada saya dan kepada adik saya yang nomor 2, Stimson, Ernest, Papa mau bawa kalian berdua untuk masuk ke hutan. Oh, kami sangat senang. Kemudian kami pun berjalan. Setelah kami melewati perkampungan, kami mulai memasuki hutan ini. Tidak berapa lama kami berjalan tepat di pinggir sungai Asahan yang sangat besar dan deras. Saudaraku, saya berumur 3 tahun saat itu ketakutan. Kami bukan orang di sana. Kemudian memasuki hutan yang saya tahu ini baru pertama kali kami memasuki hutan ini. Dan di sisi kanan kami, di sana ada sungai yang luas dan begitu deras. Rupa-rupanya, ayah saya, papa saya memperhatikan bahwa saya takut. Dia berbalik, dia memandang kepada saya mengatakan, Stimson, kamu takut? Saya katakan, iya papa. Sungai ini sangat luas dan deras. Dan kita belum pernah masuk ke hutan ini. Ayah saya
tersenyum dan mengatakan, jangan takut. Papa sudah biasa masuk hutan. Mari kita lanjutkan. Ketika saya memandang mata ayah saya dan mendengar suaranya yang pasti bahwa tidak ada ketakutan, maka ketakutan itu hilang. Dan bahkan sampai saat ini, pengalaman yang tidak pernah saya lupakan adalah pengalaman 45 tahun yang lalu itu. Ketika saya bersama dengan ayah saya, bersama dengan adik saya, masuk ke hutan belantara. Dan kemudian kami dapat pulang dengan selamat. Oh, saudara-saudaraku. Karena saya tahu bahwa ayah saya itu tidak akan pernah meninggalkan kami di hutan itu. Dan dia pasti akan membawa kami pulang ke rumah. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Ayat yang ini yang mau saya sampaikan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Amin, saudara-saudaraku. Ketika kita membuat Jesus first, utamakan Tuhan. Mengapa kita mengutamakan dia? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan kita tahu Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Apa sebab kita sering tanpa kita sadari membangun ular tembaga Nehushtan ini? Yang pertama adalah oleh karena kita menyandarkan iman kita kepada harta kekayaan kita. Yang kedua, menyandarkan hidup kita kepada posisi jabatan yang kita miliki. Dan dengan membanggakan kedua hal ini dalam kehidupan kita, maka kita sedang membangun ular tembaga Nehushtan itu. Dan kalau kita membuat ini, sesungguhnya itu adalah sebuah tindakan yang menyatakan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ini juga menunjukkan masih banyak orang-orang yang beragama tapi tidak beriman. Pada waktu orang itu masih saja membangun ular tembaga Nehushtan, ular tembaga Nehushtan lainnya di dalam dirinya maupun di dalam rumah tangganya. Satu kali ada seorang pelukis dengan temannya yang pergi untuk melukis satu pemandangan ke atas pegunungan. Setelah mereka tiba di tempat di mana pelukis ini sudah menentukan posisi di mana dia melukis, dia katakan kepada temannya, kawan, ini ada buku, ini ada makanan, silahkan. Karena saya akan mengambil waktu yang agak lama untuk melukis ini. Kemudian mereka pun hanyut di dalam kegiatan masing-masing. Pelukis ini pun mulai konsentrasi. Sementara temannya ini pun asik membaca sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Setelah beberapa waktu, sahabat daripada pelukis ini ingin melihat sudah sampai di mana lukisan sahabatnya ini. Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika dia melihat sahabatnya pelukis itu. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ternyata pelukis ini setelah dia hampir menyelesaikan lukisan itu, dia mundur beberapa langkah ke belakang untuk dapat mungkin melihat lebih luas lagi lukisannya. Dia tidak sadar, saudara-saudaraku. Satu kali lagi dia melangkah ke belakang, dia akan jatuh ke jurang yang sangat dalam. Dan di sana ada batu-batu besar. Dan pasti tubuhnya akan hancur dan dia akan mati. Temannya terkejut. Dia berpikir, apa yang harus dilakukan? Kalau dia berteriak, dia takut, jangan-jangan temannya ini akan terkejut, justru dia akan mundur. Saudaraku, dengan bijaksana, dia berdiri. Dia berjalan. Dia mendekati lukisan sahabatnya itu. Dan apa yang dilakukannya? Dia menghapus lukisan yang hampir selesai itu. Ketika temannya ini menghapusnya, pelukis ini terkejut. Dengan begitu marah, dia berlari menyongsong sahabatnya ini.
Kemudian dia mengguncang bahunya dan dia mengatakan, "Apa yang engkau lakukan? Ini adalah salah satu yang akan menjadi mahakarya saya. Tetapi engkau telah merusaknya. Engkau bukanlah sahabat yang baik." Sahabat ini terdiam. Setelah sahabatnya pelukis ini selesai reda emosinya, maka temannya ini mengatakan, "Sahabatku, lihatlah tempat di mana engkau berdiri terakhir kali. Engkau berdiri di bibir jurang. Dan seandainya engkau mundur satu langkah saja, engkau pasti akan mati. Itulah sebabnya saya datang. Hanya satu caranya, saya harus menghapus lukisanmu yang menurut saya memang sangat indah. Tetapi demi menyelamatkan nyawamu, saya harus hapus itu." Pada waktu pelukis itu melihat ke belakang dan menyadari apa yang terjadi, dia terdiam. Kakinya gemetar. Kemudian dia memeluk sahabatnya dan mengatakan, "Terima kasih sahabatku, oleh karena engkau telah menyelamatkan aku." Saudaraku, begitu sering peristiwa seperti yang dialami oleh pelukis itu terjadi di dalam diri kita. Banyak rencana-rencana kita, banyak karya-karya kita yang kita anggap itu menjadi masterpiece, menjadi mahakarya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak izinkan. Oleh karena kalau Tuhan izinkan, itu menjadi ular tembaga Nehustan yang akan membatasi, yang akan menutup pandangan kita kepada Golgota, di mana Yesus disalibkan. Banyak seperti pelukis ini, saudara-saudaraku. Begitu fokus kepada ular tembaga Nehustan mereka, karya-karya mereka, penarikan dunia yang akan membinasakan kita. Di dalam kasih-Nya, Tuhan sering merobohkan ular tembaga Nehustan itu. Dan kita sering marah, saudara-saudaraku. Padahal seandainya kita mengetahuinya, kita akan bersimpu di kaki Yesus dan mengatakan, "Terima kasih Tuhan, oleh karena engkau telah merobohkan ular tembaga Nehustan dalam kehidupan saya." Saudaraku, mari kita buang dosa-dosa kesayangan kita. Ular tembaga Nehustan yang menghalangi pandangan kita ke Golgota, di mana Yesus tergantung di kayu salib untuk menebus kita dari kutuk dosa, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi 4 ayat 13 dan 14. Mari kita buka kitab kita. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan." Ayat yang berikut ini yang menjadi perhatian kita. "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudaraku, jangan biarkan ular tembaga Nehustan itu akan menghalangi kita untuk menerima panggilan surgawi, dan kemudian kita akan dapat menerima hadiah surgawi hidup kekal selama-lamanya. Hanya orang yang telah merobohkan ular tembaga Nehustan yang dalam hidupnya akan menjadi umat kesayangannya. Tahukah saudara, bagaimana Tuhan terhadap orang yang percaya dan menurut kepadanya? Zakaria 2 ayat yang ke-8. Mari kita buka kitab kita. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, "Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Jaminan dari Halik Pencipta kepada makhluk ciptaannya yang setia, saudara-saudaraku. Cerita ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana Tuhan akan menjaga umat yang setia seperti menjaga biji matanya. Di satu negara di Afrika terjadilah perang saudara antara kaum mayoritas dengan minoritas. Dan yang minoritas di negara itu adalah umat-umat Kristen, termasuk anggota gereja Advent. Satu kali, pemerintah yang mayoritas ini
menangkap seorang ketua gereja Advent. Ketika dia dibawa ke kantor polisi, kepala polisi adalah sahabat daripada ketua jemaat ini sejak mereka masih kecil. Betapa terkejutnya kepala polisi ini. Kemudian ketika mereka berdua, dia mencoba untuk membujuk sahabatnya ini agar dia tidak dimasukkan di sel atau ruang isolasi yang ada di tempat itu. Temannya berkata, sahabatku, saya akan membantumu. Tanda tangani saja di kertas ini bahwa engkau menyangkal imanmu kepada Yesus. Setelah itu, saya tunjukkan nanti kepada komandan saya akan robek dan saya akan bakar ini. Hanya itu yang dapat saya buat untuk menyelamatkanmu. Ketua jemaat itu memandang sahabatnya, katakan, sahabatku, saya hargai kebaikanmu. Saya hargai kesetiaanmu dalam pertemanan kita. Tetapi engkau juga hargai iman saya. Saya tidak akan menyangkal iman saya apapun yang terjadi kepada Tuhan saya, kepada Yesus saya. Kepala polisi ini geleng-geleng kepala. Dia katakan, hanya menandatangani. Ingat, setelah itu saya akan buang dan akan saya bakar. Hanya saya dan komandan saya yang tahu bahwa engkau menandatanganinya. Ketua jemaat mengatakan, sahabatku, saya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Akhirnya, ketua jemaat ini dimasukkan di ruang isolasi. Di ruang yang sangat sempit dan pengap. Hampir-hampir sinar matahari tidak masuk di sana. Dan hukuman yang diberikan kepadanya adalah, sebelum dia menyangkal imannya, dia tidak akan dilepaskan sampai dia mati, kecuali dia menyangkal imannya. Temannya ini menyediakan di sana air minum dan kemudian makanan untuk 1 hari. Setelah hari yang kedua, makanan sudah habis, tetapi air minum masih ada. Pagi-pagi, tiba-tiba ketua jemaat ini mendengarkan ada suara di atap dari selnya, ruangan di mana dia diisolasi. Waktu dia melihat ke atas, ternyata atapnya ini atau asbesnya ini berlubang. Lubangnya tidak begitu besar. Pada waktu dia memperhatikan suara apa itu, tiba-tiba saudara-saudaraku, ada kepala seekor kucing yang keluar dari lubang itu dan memandang ketua jemaat ini. Ketua jemaat itu memandang kucing itu memandang ketua jemaat ini, mereka berpandang-pandangan sebentar. Kemudian kepala kucing itu hilang dan tidak berapa lama lagi kepala kucing itu keluar dengan roti atau bread ada di mulutnya dan kemudian dia menjatuhkannya. Ketua jemaat ini begitu terkejut. Oh, dia mengatakan terima kasih Tuhan. Siang harinya, ketika dia lapar, kembali dia mendengarkan suara di atas. Dia kembali memandang ke atas. Dari lubang itu, kepala kucing hitam tadi yang sama keluar kembali. Mereka berpandang-pandangan sebentar. Kemudian kepala kucing itu hilang. Tidak berapa lama lagi kelihatan dengan roti di mulutnya dan dijatuhkan. Sore hari pun seperti itu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, saudara-saudaraku. Dan pada waktu hari yang kelima, kepala polisi ini mau melihat apakah temannya ini sudah sekarat ataukah temannya ini sudah mati. Dia datang tengah hari, saudara-saudara. Ketika dia membuka sel atau ruang tahanan sahabatnya ini, betapa terkejutnya dia melihat. Oleh karena ketua jemaat ini masih segar bugar, saudara-saudaraku. Kemudian dia bertanya, bagaimana engkau dapat segar bugar? Engkau sudah tidak makan 4 hari. Karena hanya hari pertama saya sediakan makanan untukmu. Sementara
dia menunggu jawaban, kepala polisi ini menunggu jawabannya, tiba-tiba ada suara di atas. Ketua jemaat itu segera melihat ke atas. Dan tidak berapa lama, kepala kucing hitam itu muncul kembali. Ketua jemaat itu memberikan tanda kepada kepala polisi, katakan, lihat yang di atas sana. Setelah berperan pandangan sejenak, kemudian kepalanya hilang, dan tidak berapa lama kepala itu muncul kembali dengan roti di mulutnya dan dijatuhkan. Saudaraku, kepala polisi itu terdiam. Dan dia berkata, inilah sebabnya roti di rumah saya selalu berkurang setiap pagi, siang, dan petang. Ternyata kucing saya itulah yang selalu menghantarkan makanan kepadamu. Saudaraku, peristiwa itu membuat kepala polisi itu membebaskan sahabatnya, ketua jemaat gereja Advent ini. Bahkan dia bertobat menjadi pengikut Yesus. Amin, saudara-saudaraku. Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oh, saudara-saudaraku, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan pernah takut dan ragu. Tinggal, apakah kita menyediakan iman kita supaya Tuhan membuat tanda mujizat di dalam kehidupan kita? Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan YouTube dari seorang pengacara Indonesia yang terkenal, Hotman Paris Hutapea. Seorang peguam atau lawyer yang sangat terkenal di Indonesia. Di dalam YouTube-nya itu, dia menyampaikan sebagai berikut. Setelah 22 hari stay at home atau di rumah saja, maka dia menyampaikan kata-kata sebagai berikut. Hotman Paris sambil menunjukkan mobil mewahnya yang harganya miliar berkata, ini mobil mewah tidak ada artinya. Sudah 22 hari tidak dipakai. Harta itu tidak ada artinya sekarang ini. Saya sudah rasakan sekarang. 36 tahun saya pengacara sukses, bergelimang duit. 22 hari tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, karena semua itu hanyalah ular tembaga Nehustan yang tidak dapat berbuat apa-apa, saudara-saudaraku. Situasi dunia ini membuat kita ketakutan. Takut virus. Itulah sebabnya kita semua harus stay at home. Karena penyebarannya yang luar biasa. Dan belum didapatkan bagaimana menangkalnya. Takut bagaimana perekonomian saat ini. Banyak yang tidak lagi memperoleh pendapatan untuk hidup sehari-hari. Dan kita semua, siapapun dia, takut apa yang akan terjadi dengan perekonomian setelah semua ini berakhir. Bukan hanya pekerja harian, bahkan mereka yang mempunyai posisi di kantor-kantor, di tempat pekerjaannya, top management, semuanya khawatir. Oleh karena sampai ini berakhir dan tidak tahu kapan berakhir, semua tidak dapat bekerja. Bagaimana perusahaan mereka? Semuanya khawatir, saudara-saudaraku. Banyak yang galau. Dan ada bahasa Batak yang mengatakan, banyak sekarang orang mandele. Apa arti mandele? Mandele itu putus asa, saudara-saudaraku. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan setelah semua wabah ini berakhir. Namun, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, Yeremia 17 ayat 7. Mari kita buka kitab kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ayat yang berikutnya, Mazmur 97 ayat yang pertama. Mazmur Fatsal yang ke-97 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, biar 1000 orang tewas di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau sendiri tak akan cedera. 1.000 orang akan rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Saudara-saudaraku, pada hari Sabat ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita beramai-ramai merobohkan patung ular tembaga Nehustan, karena itu hanya PHP, pemberi harapan palsu saja, agar kita dapat memandang Yesus di salibnya. Karena hanya dalam darah Yesus saja ada kuasa untuk menang dalam peperangan kehidupan sehari-hari, khususnya melewati masa-masa susah saat ini, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, buatlah Yesus yang pertama dan yang terutama, maka Dia akan memimpin hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Khalik Pencipta yang Maha Kuasa, dan kami adalah makhluk ciptaan-Mu Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan. Seringkali kami, Tuhan, membangun ular tembaga Nehustan di dalam kehidupan kami. Apakah itu kekayaan? Apakah itu jabatan atau posisi? Bahkan Tuhan, kebanggaan diri kami. Dan akan menghalangi kami untuk melihat salib-Mu di Golgota. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan, iman, kepercayaan, agar kami percaya dan menurut kepadamu di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi. Saat ini Tuhan, hamba-Mu kembali berdoa untuk situasi kami yang mencekam. Berkatilah kiranya semua yang mengikuti live streaming ini pada saat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit oleh karena virus ini, oh Tuhan, tangan-Mu yang penuh kesembuhan, Engkau jamah angkat penyakit mereka. Bagi saudara-saudara kami, para medis, dokter, perawat, apakah itu juga bagian administrasi, di rumah sakit dimanapun berada Tuhan, mereka berada dalam ketakutan. Oleh karena mereka begitu dekat dengan virus ini. Berikan kepada mereka kepercayaan. Oleh karena mereka, Engkau akan lindungi Tuhan dari COVID-19 ini. Memberkati kami masing-masing, agar kami boleh mengikuti instruksi dari pemerintah kami, dari gereja kami, agar kami stay at home, di rumah saja. Oleh karena sampai saat ini, hanya inilah Tuhan yang dapat memutuskan mata rantai virus yang bergerak begitu cepat dan memakan banyak, selalu bertambah setiap hari. Dan dengan pertolongan-Mu, Engkau akan membantu kami untuk agar kiranya imun kami, daya tahan tubuh kami akan tetap prima. Sehingga kalaupun COVID-19 itu ada di sekitar kami, maka daya tahan tubuh kami akan berhasil untuk mengalahkannya. Bahkan Tuhan, usirlah kiranya kalau ada di sekitar kami, di rumah kami, kirimkan malaikat-Mu berpasukan. Kami berdoa kepada pemerintah kami masing-masing. Berikan kepada mereka kepintaran dari sorga Tuhan, untuk boleh membuat tindakan-tindakan untuk segera memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Memberkati orang-orang yang pintar, para peneliti Tuhan, untuk mendapatkan vaksin dan obatnya. Dan terutama Tuhan, biarlah kiranya apapun yang terjadi, kami akan tetap setia berdiri di atas batu karang Yesus Kristus sampai Engkau datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk janji-Mu yang pasti. Dipersembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.